Baik, pada video kali ini merupakan video yang dibuat untuk memenuhi tugas ALP pada mata kuliah Business Opportunity Creation. Saya, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Ciputra, Gusti Febrianto, dengan ini coba membuat sebuah ide bisnis atau sebuah konsep bisnis menggunakan model Scampers, berikut juga dengan prototipenya dengan judul digitalisasi properti manajemen estate gedung di Jakarta. Jadi sebelumnya materi ini merupakan sebuah implementasi dari teori-teori yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Business Opportunity Creation yang berfokus pada identifikasi dan pengembangan peluang berbasis inovasi. Challenge dan potensi properti manajemen pada gedung di Jakarta. Kita tahu di Jakarta saat ini sudah banyak gedung-gedung bertingkat dan sudah umum di Jakarta bagian manapun, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sudah memiliki banyak sekali bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi. Maka dari itu, dengan adanya gedung-gedung atau bangunan tersebut di daerah Jakarta, sehingga pasar properti di Jakarta menghadapi tantangan tersendiri, seperti persaingan antara gedung dan juga meningkatnya biaya operasional, dan peningkatan tersebut juga berbanding lurus dengan permintaan untuk manajemen gedung yang lebih efisien dan transparan. Terlepas dari tantangan atau challenge tersebut, pasar properti di Jakarta memiliki potensi yang signifikan, didorong oleh ekonomi yang kuat dan meningkatnya urbanisasi, serta kebutuhan akan ruang komersil modern yang dikelola dengan baik dan profesional. Lanjut, nah, trends yang mendorong transformasi digitalisasi properti manajemen di smart building technology. Smart building technology ini adalah sebuah integrasi sensor Internet of Things, AI, dan otomatisasi mengubah operasional gedung dan meningkatkan efisiensi dalam pengoperasionalan gedung. Selain itu, tren dengan tenant engagement atau platform digital yang memberdayakan penyewa dengan alat layanan mandiri memberikan transparansi yang lebih baik dan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Selain itu, trends data driven insight atau analitik data memungkinkan seorang manajer properti untuk membuat keputusan berdasarkan wawasan yang real time tentang kinerja bangunan dan perilaku penyewa. Jadi datanya memang sudah terekam jelas atau tersimpan dan bisa langsung digunakan secara otomatis. Dengan tren-tren tersebut, saya coba aplikasikan sebuah konsep digitalisasi menggunakan model atau uh, sebuah teori scamper. Jadi scamper ini sebagai pendekatan inovasi yang saya gunakan mencakup 7 langkah, yaitu substitute, combine, adapt, modify, put to the other use, eliminate, dan rearrange. Model ini membantu dalam merancang solusi terstruktur dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, saat ini saya juga bekerja di salah satu perusahaan properti pastinya, sehingga menurut saya ini merupakan sebuah ide yang bisa diaplikasikan sesuai dengan background pekerjaan saya saat ini. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di sebuah properti manajemen dan sedang mengolah sebuah bangunan gedung yang terdiri dari 8 tower residensial atau apartemen di daerah Jakarta Barat. Jadi gedung yang saat ini sedang saya kelola sendiri itu merupakan bangunan yang sudah cukup tua, yaitu sudah beroperasi sejak tahun 1996. Nah, inilah yang menjadi dasar atau ide yang saya buat, mengingat gedung yang sudah berumur ini harus bisa di-manage dengan lebih optimal dan menyesuaikan dengan kemajuan perkembangan zaman saat ini pastinya. Penerapan scamper pada digitalisasi properti manajemen. Seperti kita sebutkan sebelumnya, ada 7 langkah
yang secara terstruktur bisa kita aplikasikan dalam penerapan ide digitalisasi properti manajemen ini. Seperti salah satu yang seperti 7 langkah tersebut akan saya coba saya jelaskan secara singkat satu persatu, yaitu yang pertama adalah S, yaitu substitute, itu mengganti proses berbasis kertas tradisional dengan solusi digital untuk tugas-tugas seperti pengumpulan data penyewa, permintaan pemeliharaan atau perbaikan unit yang sedang disewa, serta juga komunikasi atau chat antara penyewa dengan manajemen gedung. Jadi kita coba akan gantikan itu dengan sebuah proses yang lebih transparan dan menyesuaikan dengan teknologi terkini, yaitu serba digital, tidak ada lagi kertas sebagai data-data yang tersimpan dalam kertas yang bisa mudah hilang dan sudah tidak lagi ramah lingkungan pastinya. Karena apabila tetap menggunakan metode konvensional itu saya rasa sudah sangat tertinggal. Lalu diisinya atau di-combine integrasi berbagai teknologi seperti IoT, analitik data, dan aplikasi seluler untuk membuat platform manajemen properti digital yang komprehensif. Jadi kita tahu sekarang semua orang pastinya sudah memiliki gadget atau gawai yang bisa kita optimalkan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai kita bisa sediakan platform untuk manajemen properti tersebut. Untuk atau adapt ialah menyesuaikan penyesuaikan perangkat lunak manajemen properti yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan spesifik bangunan komersial tersebut. Dalam hal ini kita akan terapkan pada gedung yang sekarang tempat saya bekerja, yaitu sebuah gedung residensial atau apartemen. Jadi aplikasinya nanti akan dibuat dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan gedung. Jadi gedung A dan gedung B aplikasinya tidak sama, tapi akan menyesuaikan dengan operasional sebelumnya sehingga bisa dibuat lebih efektif, transparan, dan efisien. Selain itu, modify. Nah, untuk dimodify sendiri yaitu tingkatkan sistem manajemen gedung yang ada dengan mengintegrasikan kemampuan pemeliharaan prediktif yang didukung dengan AI untuk meminimalkan waktu henti atau breakdown dan mengoptimalkan kinerja bangunan. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bangunan saya ini sudah beroperasi sejak tahun 1996. Jadi kita harus lakukan sebuah langkah modifikasi agar bangunan ini tetap dapat optimal kinerjanya, seperti perangkat-perangkat liftnya, perangkat-perangkat pencahayaannya, tidak seperti bangunan yang tidak terawat. Makanya dalam digitalisasi properti manajemen ini, modify ini bermaksud dengan pelakunya modifikasi atau mengarah ke perawatan yang bisa lebih optimal. Untuk di put to the other use, memanfaatkan data bangunan untuk aplikasi baru seperti menghasilkan wawasan tentang pola perilaku penyewa, mengoptimalisasi konsumsi energi, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Di mana sebelumnya masih menggunakan kertas dan kita akan kesulitan pastinya untuk melakukan identifikasi untuk melakukan sebuah langkah improvement. Apabila nanti sudah diganti dengan proses digital, pastinya kita akan lebih mudah untuk melakukan short seperti membuat grafik sehingga bisa menentukan langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien, baik itu dalam mengoptimalkan konsumsi energi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta pastinya untuk mengidentifikasi pola perilaku si penyewa atau penghuni si apartemen itu sendiri. Lanjut, untuk si eliminate-nya, kita akan menghilangkan dokumen dan proses manual yang tidak diperlukan dengan mendigitalkan dokumen penting, mengotomatisasikan tugas, dan merampingkan saluran komunikasi. Jadi kita akan mengeliminate di sini adalah udah nggak perlu lagi tuh seorang pemilik atau penyewa apartemen untuk harus datang ke resepsionis yang kita tahu harus jalan dulu ke suatu tempat yang memang ada resepsionisnya. Jadi mereka bisa langsung keep in touch ke manajemen dengan platform atau dengan digitalisasi yang sudah disediakan. Nah, terkait untuk rearrange atau mengatur ulang operasi gedung dengan menerapkan platform pusat tadi,
untuk pengelola, penyewa, permintaan pemeliharaan, dan transaksi keuangan. Menyambung dengan proses eliminate, erase, jadi kita harap nantinya para penghuni bisa terbiasa dengan apa yang sudah dibuat, yaitu sebuah proses digitalisasi, sehingga secara pekerjaan juga akan lebih efektif. Penghuni nggak perlu lagi harus pulang dan datang ke front office untuk sekedar melakukan request untuk perbaikan atau pemeliharaan. Nah, untuk konsep digitalisasi property management pada mobile application-nya yang akan dibuat nanti kurang lebih adalah sebuah terdiri dari 4 konsep utama, yaitu tenant portal, sebuah akses untuk informasi dan komunikasi langsung, memberikan kemudahan pastinya bagi penyewa atau pemilik untuk dapat mengakses ke informasi akun mereka, seperti pembayaran yang masih outstanding, atau memfollow up request permintaan perbaikan yang sudah di request sebelumnya, serta mengetahui informasi-informasi penting yang memang disediakan untuk mempermudah penyewa atau pemilik itu sendiri. Selain itu ada maintenance management. Maintenance management ini adalah menyederhanakan proses seperti untuk permintaan pemeliharaan atau perbaikan, serta meningkatkan efisiensi dan komunikasi. Jadi apabila seorang residen atau pemilik dan penyewa unit apartemen ingin memerlukan bantuan seperti sebuah perbaikan pergantian lampu, tidak perlu lagi tuh dia harus ke bawah ke area building management. Dia cukup dengan aplikasi yang sudah dibuat, membuat request, nanti akan terfollow up, dan setiap step-step prosesnya akan mereka bisa pantau dari gadget atau gawai mereka. Selain itu data analitik. Nah tadi, jadi si residen atau si penyewa ini pastinya sudah bisa melihat dan juga mengetahui seperti tagihan-tagihan yang masih outstanding, lalu juga informasi seperti informasi yang diberikan dari manajemen terkait price list, bisa langsung dicek tanpa perlu harus uh, khawatir khawatir dan melakukan pertanyaan berulang yang memang secara daily-nya sering ditanyakan. Jadi kita sudah sediakan data-data tersebut di aplikasi dan bisa dilihat kapanpun, bisa dilihat berulang-ulang pastinya. Selain itu, security-nya juga kami akan pastikan penyimpanan data dan kontrol akses yang aman, terlindungi bagi penyewa dan juga bagi pengelola bangunan. Ini juga jadi poin penting dalam proses digitalisasi, mengingat data yang tidak ada atau data yang kita simpan di cloud ini juga tetap harus diproteksi, benar-benar hanya bisa diakses oleh orang-orang atau privilege yang memang sudah ditentukan, agar baik privasinya, baik historinya itu tidak bisa tersebar ke sembarang orang, yang dikhawatirkan bisa disalahgunakan pastinya. Apalagi di era digital seperti saat ini, pastinya data sekecil apapun sangat berarti. Bahkan kalau untuk orang atau mereka yang concern, sekedar alamat email pun itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa disalahgunakan pastinya. Nah, hal tersebut juga menjadi concern dari aplikasi ini. 4 poin utama itu kita coba buat menjadi sebuah platform yang nantinya bisa mengoptimalkan sebuah proses property management. Nah, dari konsep yang sudah dijelaskan, kelebihan dan fitur digitalisasi properti yang manajemen secara kesimpulan mungkin terdiri dari empat poin seperti ini, seperti yang tertampilkan ini. Jadi pertama adalah increase efficiency dengan mengotomatisasikan tugas, merampingkan alur kerja, menghilangkan dokumen-dokumen yang secara day to day ini selalu berulang, pastinya akan meningkatkan sebuah efisiensi dalam property management. Yang kedua, reduce cost atau mengurangi biaya. Dengan adanya proses digitalisasi property management ini, pastinya operasi atau operasional gedungnya akan lebih optimal, meminimalkan waktu henti atau breakdown, dan mengurangi proses-proses administratif
yang sebelumnya masih konvensional. Selain itu, yang ketiga kelebihannya adalah enhance tenant satisfaction atau meningkatkan kenyamanan dan dari si tenan atau si penghuni. Dengan adanya digitalisasi pasti komunikasinya akan lebih baik, lebih terstruktur, di mana setiap apa yang sudah disampaikan pastinya bisa dilihat kembali. Seperti chat sebelumnya atau pertanyaan sebelumnya masih bisa dilihat lagi, tidak seperti proses konvensional yang harus berulang bertanya, menyampaikan pertanyaan yang sama karena kelupaan atau mungkin memang coba mengkonfirmasi ada perubahan, itu bisa lebih meningkatkan rasa senang yang dimiliki oleh si tenan itu sendiri. Lalu menyediakan opsi layanan mandiri sehingga tenan bisa lebih melakukan self service dan bisa mempersingkat waktu dan menciptakan pengalaman yang lebih transparan dan responsif. Terakhir, kelebihannya yaitu adalah pastinya improve building performance. Improve building performance di sini yaitu sebagai property management yang sudah digital pastinya bisa memantau sistem bangunan, mendeteksi masalah sejak dini dan mengoptimalkan konsumsi energi. Jadi semakin tua gedung pasti memiliki biaya perawatan yang semakin tinggi. Dengan adanya digitalisasi ini pastinya semuanya bisa terrecord pada sistem sehingga bisa dibuat sebuah tren atau sebuah grafik yang bisa menentukan langkah-langkah yang lebih efektif dan juga pastinya lebih reducing dalam budget. Ya, berikut juga adalah prototype dari aplikasi inovasi digital. Yang pertama kami akan buat langkah pembuatannya, yaitu pertama mendefinisikan fiturnya. Tadi 4 fitur yang menjadi andalan: tenant portal, maintenance management, data analytic dashboard, dan security ini kita akan pastikan bisa ter bisa tercover, terencourage dengan baik menjadi sebuah platform digital. Lalu selain itu desain prototipenya nanti tampilan mobile application atau tampilan di handphone, di gadget nanti menampilkan uh, apa yang dilihat oleh pemilik atau penyewa gedung serta apa yang dilihat oleh selaku building management. Selain itu alur interaksinya yaitu simulasi proses dari pengajuan tenan hingga penyelesaian permintaan pemeliharaan. Kurang lebih desainnya nanti akan seperti ini. Jadi ada 4 keunggulan utama yang bisa kita jalankan secara digital dan kita coba siapkan dashboardnya nanti. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini pastinya terdapat menu-menu yang bisa membuat komunikasi, request, dan juga operasional menjadi lebih efektif, transparan, dan efisien. Kurang lebih gambarannya nanti akan seperti ini apabila sudah dibuat menjadi sebuah aplikasi. Kembali lagi dengan background sebelumnya di gedung saya saat ini, gedung dengan 8 tower, total saat ini saya punya 2.800 unit, 2.800 unit rumah ya atau apartemen. Kurang lebih di data kami itu terdaftar kurang lebih sekitar 10.000 orang dengan 8 RT, 1 RW. Makanya menurut saya pribadi digitalisasi ini udah sangat perlu karena tidak akan sebanding berapa orang yang diperlukan untuk bisa memenuhi terkait dengan operasional penghuni dan penyewa apartemen ini. Jadi saya rasa digitalisasi ini memang sudah saatnya dan sudah harus menjadi sesuatu yang nilai lebih dari sebuah property management.
Sebagai kesimpulan, solusi digital ini tidak hanya menjawab tantangan yang ada, tetapi juga menciptakan sebuah peluang baru di industri manajemen. Saya percaya dengan mengimplementasikan inovasi digitalisasi properti manajemen ini berbasis dengan model Scamper tadi, kita dapat membawa transformasi yang signifikan dalam sektor properti manajemen. Mungkin cukup untuk penjelasan dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.